Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur marilah sama-sama kita ucapkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat yang tak terhingga. Maka kewajiban bagi kita adalah mensyukuri nikmat Allah tersebut. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi jaminan Allah, siapa yang bersyukur akan kutambah, kata Allah, nikmatnya. Dan siapa yang sebaliknya menjadi orang kufur, ingat azabku amat pedih. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah dan seluruh malaikat Allah membacakan salawat kepada Nabi. Maka kita orang beriman, maka wajiblah bagi kita untuk membacakan salawat dan salam kepada Nabi kita. Pagi kini kita lanjutkan mengulang kaji kita, masuk kini ayat 7 surat An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kathura nasiban mafruḍa. Sadaqallahul azim. Jadi kata Allah Ta'ala, lirijali, bagi semua laki-laki, apakah dia anak-anak atau karib kerabat, laki-laki tersebut mendapatkan nasibum, bahagian, mimma tarakal walidani wal aqrabun, dari apa yang telah ditinggalkan oleh kedua orang tua dan karib kerabatnya yang sudah meninggal dunia. Kau berkaitan dengan harta warisan. Jadi surat An-Nisa kok ada berbicara soal pembagian warisan ketika orang tua meninggal. Kaji awak petang pengelolaan harta anak yatim. Anak yatim kalau ayahlah meninggal, peninggalan dari orang tua itu tadi yang menjadi hak milik bagi mereka, tapi mereka masih kecil, lalu kemudian dikelola oleh walinya, diasuh oleh walinya, harta tersebut dikelolanya, maka ketika dia sudah balik, diserahkan pengelolaannya kepada mereka. Pada saat penyerahan pun harus dihadirkan para saksi sebagai bukti, ada bukti penyerahan harta anak yatim tersebut kepada mereka. Nah, kini ada ayat 7 ayat 8 ya, ayat 7. Ayat 7 itu dijelaskan bagi laki-laki ada bagiannya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun.
Bagi perempuan juga ada bagiannya dari apa yang ditinggalkan oleh bapak ibunya yang meninggal dan kerabatnya. Wa caliak dari asbabun nuzul. Jadi ayatku turun disebabkan karena dulu ada orang jahiliyah mentiadakan perempuan dan anak-anak menerima warisan. Aku turun ayatku sebagai penolaknya. Jadi orang jahiliyah dulu papa ibu payah kau kene rumah tu karena lo daerah pegunungan daerah toko godo. Nah kene kau kan kadang lo mah. Tu dipandangnya kene nak usah ada gagiannya kene lu. Lo tentu ke deh kalau lain. Lo pandai ke lain. Justru nyo kene kau kadang nanti tentu berikan hak mereka. Mereka juga dapat hak. Dulu sama jahiliyah tak kata pula perempuan tak dapat bagi apa-apa. Tak perlu orang polisi kau lagi ada kena deh kau aja. Dia polisi. Sebegitunya orang jahiliyah dulu. Jadi diabaikan anak-anak, ditinggalkan perempuan. Maka kini anak-anak diperhatikan, perempuan juga diberdayakan. Maka ada kementerian, nama kementeriannya adalah Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. P3A namanya. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Anak dilindungi, perempuan diberdayakan, maka negara menjadi sejahtera aja. Karena anak kau juga kadang anak kau nanti yang akan memimpin negara kau. Sementara prakteknya dulu di zaman jahiliyah, anak-anak kau nak kotinya lah diabaikan, ditelantarkan. Makanya ya wajar saja anak tu menjadi stunted. Sama juan ayam, maksudnya ayam lain itu pedia ya leh. Kalau di dalam Islam anak tu diperhatikan, anak dilindungi. Bila tu mulai dari ibunya hamil, diperhatikan kesehatannya, diperhatikan perkembangannya, diperhatikan pertumbuhannya, jadi perkembangan otak intelektualnya, kemudian pertumbuhan badan dan fisiknya, sehingga menjadi PR lo bagi negara. Kini kalau muncul dulunya, dulu nak do menjadi perhatian. Nah stunting kau sejak dulu kalau do enggak, lah doanya. Tapi kini kalau baru nanti perhatian muncul. Ambo dulu kan pernah tugas Sultan di Provinsi Jambi. Jadi ada salah satu kabupaten, tak usah sebut nama kabupatennya, kami rapik di Bapeda di provinsi itu. Adalah satu kabupaten berdasarkan SK Menteri Bappenas Menteri Kesehatan bahwa kabupaten tersebut menerima program stunting. Senang, alhamdulillah. Nah lain nak dapat doh, awak mendapatkan program goj. Ketidakmengertian dan ketidaktahuan setelah dijelaskan dan diuraikan, ternyata program stuntingku karena ada masalah ada stunting di daerah tu. Tidak stunting dulu namanya stunting, kini lo berubah lo stunted like. Kalau stunting tu orang anak-anak yang sudah diponis oleh rumah sakit bahwa anak tu mengalami stunting. Itu nalah diponis, lah disimpulkan. Sementara kini anak yang mengalami gejala itu tidak stunting namanya stunted namanya. Lah tu kan nama panjang wak ma apa istilahnya stunted namanya. Iyo bahasa Inggris saya kata. Pokoknya kini lah keren-kerennya nama penyakit ke keren-keren gini. Ada COVID namanya. Lah iya nak daripada masuk COVID lagi lah nama COVID Nah, jadi orang jahiliyah mengabaikan perempuan, meninggalkan anak-anak, anak-anak tidak dilindungi, perempuan tidak diberdayakan, sehingga dalam penerima warisan pun mereka ditinggalkan. Itu dulu praktek yang berlaku. Bahasa awak kini sangat diskriminatif atau diskriminatif mengabaikan perempuan. Tak apa gunanya perempuan. Dulu jahiliyah kan polisi kau layan polisi kan dibunuh aja Dengan datangnya Islam, maka
tidak ada diskriminasi itu. Meskipun ada pembagiannya berbeda. Tetapi bagi laki-laki ada mendapatkan bahagian dari apa yang ditinggalkan oleh bapak ibunya yang sudah meninggal dunia dan kerabatnya. Jadi yang gue kata, begitu juga bagian perempuan juga mendapatkan. Nah, jadi bagi para perempuan juga mendapatkan bahagian dari apa yang ditinggalkan oleh bapak ibunya yang sudah meninggal dunia. Soal mendapatkan, mereka mendapatkan. Apakah laki-laki dan perempuan itu anak-anak atau sudah besar? Tidak ada masalah. Yang jelas dia manusia, dia laki-laki, dia perempuan, masing-masing mendapatkan hak. Tetapi berapa besaran haknya, berapa porsinya, itu yang ada ketentuannya. Itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi secara umum mereka mendapatkan hak, mendapatkan bagian. Tidak boleh ditinggalkan dong. Itu gue lo menduduk kaji lo, le mendapat lo orang polisi kau lain. Tu barang gue ada lo penjelasan saja. Yang jelas poinnya perempuan tidak ditinggalkan, tidak diabaikan, tidak ditiadakan hak dia mendapatkan warisan. Mimma qalla minhu au kasura. Apakah dia mendapatkan daripada apa yang kecil dari harta warisan tersebut atau banyak, yang Allah sudah tetapkan hal demikian. Mafrud, nasibam mafruda, bahagian yang sudah ditentukan. Artinya adalah maktu' yang qat'i, yang sudah ditetapkan dengan penyerahan harta tersebut kepada mereka. Jadi begitu luar biasanya nilai ajaran Islam. Jadi kau kan menjawab dari pertanyaan ke petang ya. Tu anak-anak wa ayah lah meninggal tu orang tua ibu kau kebelah kile cile nan jatah dari anak kau tadi 20 je saya ndak dibagian. Padahal itu adalah hak bagi mereka. Sehingga pengelolaan harta itu adalah campuran dua. Sehingga dengan percampuran aduk itu abai dengan hukum lain. Padahal harta anak yatim yang wa asuh, yang wa kelola, yang wa bina tidak boleh dicampur aduan. Seyogyanya jangan dimakan. Mencampur aduan tidak boleh, apalagi memakan. Dimakan loh. Tapi bagi kondisi wali yang kondisi ekonominya fakir atau punya keterbatasan, diberikan ruang aja tidak boleh loh. Dikunci api mana? Nyo mambek magi jalan, membunuh maidian, nak mentok, nak kunci mana? Itu nyo bansai ajar boleh, tapi sekedarnya. Bahkan di dalam sebagian ulama berpendapat, kalau seandainya lah kayu belia, orang yang mengasuh aku tadi, berikan kembali nama yang dimakan sebelumnya itu kepada anak yatim tersebut. Sebegitunya. Nah, jadi itu penjelasan atau semacam gambaran tentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kamalo tata cara solat kan tetapkan lo. Solat subuh 2 rakaat, solat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Nah, ada perlu ditambah, ada kekurangan lain. Lain itu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Takatu pulau dalam hal pembagian harta warisan. Lalu ditetapkan pembagiannya. Oh, kalau laki-laki lebih besar pembagiannya daripada perempuan. Ya begitu ketetapan Allah. Yang pasti dan perempuan kan lain mendapat. Kalau kita jual lain mendapat lain. Kalau di Minang juga perempuan. Kalau harta pusako, harta gonogidi, harta pusako randa, sudah kasado perempuan harus diberlakukan syariat Islam. Ada cerita oh mentang perusia itu pencarian dari ayah Hindu kemudian nya meninggal, laki-laki berhak. Tapi kalau harta pusako tinggi, hanya kau mendudukan kasus. Jangan sampai disimpulkan bahwa syukurlah orang Minang kau pokoknya kasadonya untuk orang polisi. Pengelolaan
harta pusaka tinggi itu adalah mandat untuk perempuan. Istilahnya kepemilikannya perempuan, pengelolaan bisa manajemennya. Karena ada orang Minangko mencari bahwa laki-laki itu kan menurut perempuan. Matrilineal, matriarkat. Jadi itu beda. Karena harta pusaka tinggi ko kalau bahasa anunya lah samo hibah tuh. Jadi tidak bisa dijual-jualnya hak pakainya. Tidak bisa dijual. Kalaupun kondisi terjepit, kan enggak tahu. Ada sampai pakaro yang memungkinkan harta pusaka tinggi tadi bisa dialih tangankan, dijual. Rumah gadang ketirisan. Digadai. Digadang alun melaki. Jangan sampai indak melaki, alun melaki. Rumah gadang ketirisan, gadang alun melaki. Alai. Mai tabujua dia di rumah sampai 3 je. Cik alai? Ya. 3-nya. Lah sama lupa je 3-nya. 3-nya. Kadang-kadang awak membaca je dan praktik dia lah nak dulu. Nah, makanya bagi Buya Hamka atau masuk kalau di Sumatera Barat pakar ahli waris itu adalah Profesor Amir Syarifuddin. Beliau baru meninggal petang. Beliau menuduh masalah harta pusaka warisan di Minangkabau kan menjadi perdebatan skala nasional dan internasional. Bahkan awak kan nak tahu loh dalam riwayat dalam cerita guru awak Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, kata beliau ada namanya Abu Manangal aja. Katanya beliau ni malah tinggal di Minang. Minangko masuk neraka ya karena praktik muamalah nak sesuai dengan syariat je. Wallahu a'lam lah. Karena pengelolaan hartanya tu permako pesakoko dipegang oleh perempuan. Setelah galian-galian, kajian-kajian itu walau alam lah. Kalau seandainya masuk neraka je, saya itu camih je jadi warga Minang ya deh. Sementara bahwa ada basandi syarak basandi kitabullah. Artinya adalah ada pembagian namanya harta pusaka tinggi dan ada harta pusaka rendah. Adalah pembagiannya. Tapi kalau dalam pusaka tinggi yang status kepemilikannya itu adalah kepemilikan komunal, kepemilikan bersama. Tidak bisa diklaim dimiliki oleh seseorang saja. Itu sifatnya adalah kepemilikan keluarga, bahas supaya keberlangsungan keluarga, anak-anak cucu kemudian dipikir nenek moyang awak. Jadi nenek moyang awak dulu manaruko, nyo nak memikir diri untuk nyo saat itu je dah. Tapi nyo memikir anak cucu akan bakal kambangan, ingking kamari liam mudia bakaran jo kalau orang surang-surang. Kasawah jo ke baladang, mengalih atau bertukang atau merantau ke kampung orang. Macam-macam ojo kalau orang surang-surang. Jadi itu adalah gambaran betapa nenek moyang dulu visioner berpikir ke depan. Kalau abang yang kini nak memikir anak kan didapat nenek cucu dulu nanti dah. Kini anak dapat dua kini apa puah je lo. Dipunahan dijual jadi dipunah. Nak sekadar dijual dieksploitasi. Digali-gali kan saudara nak rusaklah lingkungan hidup kok. Nak dipikirnya hanya pertimbangnya aspek ekonomis tanpa mempertimbangkan aspek ekologis. Hanya kapitihnya lingkungan nanti rusak atau indah atas sarah dia lah, badai nyololah nanti je. Orang tua dulu inyo menanam karambia walaupun inyo nak sempat menikmati hasil karambia tadi, tetapi anak cucu hanya pikiran. Dia awak jangan memikirkan untuk ke depan awaknya nak terfikirkan.
Tidak pandai mengurus diri sendiri. Itulah persoalan perbedaan dalam konteks sudut pandang awak. Kalau beda dulu. Dia makanya harta pusaka rendah tetap diberlakukan adalah model pembagian yang sudah ditentukan oleh Islam. Tambah saya lain. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Apabila saat dilakukan pembahagian harta warisan, hadir beberapa orang karib kerabat, aduh sanak wa'ala, dan karib kerabat awak kau nyo tidak masuk kategori penerima waris. Nyo tidak menerima warisan, tapi sawa membagi, nyo ado. Dan ado lo sialai hadir, awak sawa bagi-bagi kok. Hadir lo anak yatim, hadir lo orang miskin. Farzuquhum minhu. Agiah lo lah mereka dan hadir tu seketik sebelum dilakukan pembagian. Jadi jangan mencingangu ye, wak kau bagi tu warisan gua, tu aduh lo di sana wa tetangga sampai umur di sana wa Allah matimu. Nah di Joko nak masuk kategori penerima warisan sudah tentukan dalam Islam dah. Atau ada lo orang miskin, ada lo anak yatim. Maka sebagai alah nama dia, orang Minang kan ada lo istilah ada. Kalau orang bantai kabau di rumah baca istilah. Orang memantai kabau, masa awak nak dojo dapat je. Apa darahnya dapat awak je. Istilah ya. Mangkoi dibagi-bagi lo seketik. Seketik banyak tandu-adue. Yo kadang-kadang orang wak ko siang dia bagi seketik sengenik ko regianya. Sebanyak tu nyo bagian lo sengenik dia kawaknya. Berikan mereka daripada harta itu sesuatu sebelum pembagian. Wa qulu lahum qawlan ma'rufa, sampaikan juga kepada mereka termasuk kepada anak-anak yatim tersebut. Kalau walaupun anak-anak yang akan menerima warisan tu walaupun dia ketek gua, ada kata-kataan qawlan ma'rufa, perkataan yang baik, perkataan yang jombang. Artinya adalah mengkomunikasikan semuanya termasuk kepada ahli waris, penerima waris maupun dia anak-anak, termasuk juga orang hadir tadi. Yang hadir tadi kok anak-anak atau perempuan atau karib kerabat atau anak yatim yang menyaksikan itu orang miskin, ya tetap diberikan informasi atau penyampaian dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang ramah, kata-kata yang memanusiakan. Jangan mereka kalau tolong so, mangalo kurang bagian no, dia tibulu si kuat, ikulo dah jual no aja. Nyo nak dong penerima waris no menggadak lah kemari aja. Mangalo kemari ko, nak boleh tak kata. Kau kabar lagi. Seorang tahu ni kata kampungnya tahu magabung kan mawa baru. Iyo. Dia gianya penjelasan. Diberikan penjelasan dengan perkataan yang bagus. Ndak kalau jangan sakampul dia gia bila barang dia le. Banyak yo kayak di Jawa gitu. Kalau seorang keadaannya bapak sini pembagian lapan orang. Kalau itu pembagian zakat serakah sebetulnya. Adonya tekatu ya. Tapi ya memang ya kalau ada informasi tekatu, ini mudah menyebarnya dari mulut ke mulut. Mangkoi pandai-pandai awak. Pandai-pandai loh. Contoh ada orang kayu ya, meninggal. Tuan nak sengenek lo nya, antar seorang lo naknya. Kau orang tu kau tentu kau dibagi gua. Tu dintintai deh. Beri. Memang yang pendekatan yang harus dilakukan menurut Al-Quran tu sampaikan kepada mereka apapun itu penjelasannya tetap dengan penyampaian yang santun, qaulan ma'rufa, perkataan yang ma'ruf. Jangan sampai menyakiti hati mereka. Meskipun sebenarnya perlu edukasi terhadap perilaku masyarakat tersebut.
Sebenarnya kan harus diberikan semacam pemahaman agar jangan sampai menyebarkan informasi yang sebenarnya mereka tidak berhak terkait dengan itu. Nah, karib kerabat kok, nyo yang boleh tu kan karib kerabat. Dak orang sekampung, dak di sana namanya. Tapi dak masuk kategori penerima warisan. Itu dan perhatian. Dan dake, ikut sekampung aja tu. Tapi di kampung awak kan ya capek je viral lah kata-kata tu je. Capek viral lah. Awak lah banyak je melakukan pendekatan dengan orang awak ko, walaupun kau mupik katiko dibagi, contohnya dibagi dengan jumlah yang banyak tapi penerimanya sedikit. Boh tu mah bamo ko si anu je na dapat dia awak nak perlu banyak-banyak na awak dan penting dapat je awak jadi je. Dolah tekat dibagi sendek-sendek. Dia sendek bagi bacacak, banyak bagi bongkok. Kecil lah sendek lagi je. Jadi itulah manusia kau nak pernah puai kali kau nak mendapat dekat ada prioritas boh awak nak penting nak banyak nak awak penting dua di lah dia gila sekali heboh no. Itulah manusia. Makanya kenapa perlu disampaikan oleh para wali atau yang pengasuhnya itu terhadap mereka, baik penerima waris yang masih kecil atau karib kerabat anak yatim atau orang miskin tadi, perkataan-perkataan yang ma'ruf, yang jombang. Karena untuk dijelaskan kamu tidak masuk kategori penerima hak. Itu harus dijalehan. Tapi ada riwayat dikatakan innahu mansukh, ayatku adalah mansukh. Mansukh ko istilahnya perlakuan hukumnya tidak bisa lagi diterapkan. Bahwa orang nak hadir itu tadi tak perlu nak dagih menerima doh. Ada yang menyatakan ayatnya ko lah mansukh, dinasahkan. Yang menerima itu tetap adalah yang penerima waris saja, walaupun hadirnya nak perlu nak dagih doh. Hukumnya dinasahkan. Tapi ada yang mengatakan tidak dinasahkan, tetap kalau dia hadir dagih je lah banyak seketik. Itu ada dua pendapat yang menyatakan terkait dengan ketika saat pembagian harta warisan itu dihadiri oleh keluarga, anak yatim dan orang miskin. Satu riwayat mengatakan ayat ini mansukh. Mansukh kok dinasahkan kok adalah dihapuskan perlakuan hukumnya. Walaupun teksnya ada, tetapi yang lain menyebutkan itu tidak dinafikan atau tidak dimasukkan. Kenapa hal demikian? Itu adalah untuk meringankan bagi manusia untuk mengabaikannya. Bahkan ada mengatakan itu adalah sunat. Ada mengatakan dari Ibnu Abbas mengatakan itu wajib. Nah, ikulah soal harta warisan, diatur pula siapa penerimanya, bagaimana cara pemberiannya, dan ketika dihadiri oleh kerabat, anak yatim atau orang miskin pada saat dilakukan pembagian tersebut, maka adalah etika-etikanya, adalah tata caranya, ada pertimbangan-pertimbangan yang mesti harus diperhatikan. Begitulah, jadi dalam Islam tidak hanya bicara soal ibadah mahdoh, tetapi ada juga ibadah ghairu mahdoh. Tidak hanya dalam konteks hablum minallah, tapi juga adalah hablum minanas. Allah menjaga hubungan manusia dengan manusia, termasuk juga dalam soal pembagian harta warisan. Undang-undang orang wak menyebutkan yo soal tambah menambah, kurang mengurang, kali mengali, orang awak kok bisa aman ya. Dari seketik banyak tambah banyak aman. Kemudian soal kali mengalian aman. Namanya ribui pangkabala masalahnya kasadonyo kona nama. Masalah pembagian, membagi kona paling payah. Mangko Islam lah mengatur sekali. Jangan beko kecil laki kami je laki-laki je dan kursi ndak. Ada kecil dan kursi, kursi kau nak perlu banyak, ada perlu laki-laki dak. Ada perdebatan ditetapkan oleh Allah Taala nasibab mafruḍah, pembagian yang sudah ditetapkan.
Dalam pelaksanaannya pun juga ada etika-etikanya, ada pertimbangan-pertimbangan. Sebegitunya masalah pembagian ko. Kalau manusia ko kalau lah bagi-bagi, kalau dapat nan dia awaknya dapat orang, dan orang dapat dia awak. Kata-kata dah cok. Nam punya awak, dia dapat orang. Nam punya orang